Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki untuk memperoleh hidayahnya. Baik orang yang diawali kehidupannya dilalui penuh dengan kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sebelum akhir kehidupannya dia malah dianugerahi hidayah petunjuknya, sehingga mengantarkannya kepada ajaran dan syariatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak pula yang menjadi pemuka agama, misalnya Habib Al-Ajami. Habib Muhammad Al-Ajami Al-Basri adalah seorang pemuka sufi di abad kedua Hijriah. Beliau wafat pada tahun 120 Hijriah. Habib merupakan murid dari Imam Hasan Al-Basri. Habib Al-Ajami dikenal sebagai pribadi yang ahli ibadah dan zuhud terhadap dunia. Kisahnya termuat di dalam Tarik Ad-Dimashqi karya Ibnu Asakir. Awalnya Habib Al-Ajami adalah seorang yang kaya raya. Sebagian besar harta kekayaannya diperoleh dari profesinya sebagai rentenir di daerahnya. Habib Al-Ajami biasa memberikan bunga pinjaman kepada orang-orang yang berutang kepada dirinya. Karena profesi tersebut, dia sering diejek oleh anak-anak yang ada di kampungnya sebagai lintah darat. Tiap kali Habib Al-Ajami melewati jalan yang digunakan, anak-anak kecil berkumpul. Mereka selalu berteriak seraya menunjuk Al-Habib Al-Ajami. "Lihatlah Habib Al-Ajami, si lintah darat. Dia berjalan ke arah kita. Ayo kita lari darinya. Sebab apabila kita terkena debu yang berasal dari tubuhnya, niscaya kita akan terkutuk sebagaimana dirinya." Setiap hari dia berkeliling mendatangi satu persatu orang yang berutang kepadanya untuk menagih. Jika mereka belum bisa membayar, maka Habib akan mengambil apa saja yang bisa mereka serahkan sebagai bunga atas hutang mereka. Dan seperti itulah cara yang dilakukan Habib untuk menghasilkan hal yang bisa menutupi kebutuhan sehari-harinya. Suatu hari dia mendatangi salah seorang yang berhutang kepadanya, namun orang tersebut tidak ada di rumah. Akhirnya sang Habib meminta kepada istrinya bunga atas hutangnya yang belum bisa dibayar. "Suamiku tidak ada di rumah dan aku tidak memiliki apa-apa, sisa daging leher domba," kata perempuan itu. Habib pun meminta kepada perempuan tersebut menyerahkan leher domba itu. Pada hari itu pun Habib pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar, gula, dan rempah-rempah serta leher domba, yang mana semuanya didapatkan dari orang-orang yang belum bisa membayar hutangnya. Sesampainya di rumah, Habib menyuruh istrinya memasak apa yang telah dia bawa. Ketika istrinya hendak membuka tutup ketel, ia terhenti sejenak karena terdengar suara keras Habib kepada pengemis yang datang di rumahnya. "Jika aku bagikan makanan ini kepadamu, maka tidak akan ada yang tersisa untuk makan malamku. Kamu mendatangi setiap pintu rumah, apakah itu tidak membuatmu cukup?" Setelah itu ketika istri Habib hendak melihat masakan di wajannya, tidak ada yang dilihat kecuali darah hitam memenuhi ketel itu. Si istri pun membawa Habib ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. "Ini semua karena buruknya akhlakmu serta riba yang kau makan. Pada pengemis kau menghardik. Keadaan ini seperti gambaran keburukanmu itu. Apakah kau tak berpikir bagaimana pedihnya balasan di hari akhirat nanti?" kata sang istri. Mendengar itu, hati Habib bergetar. Dia berpikir dan menyaksikan apa yang terjadi. "Wahai istriku, mulai saat ini aku akan bertobat." Setelah itu dia pun mengembalikan seluruh harta yang pernah dia dapatkan dengan cara haram itu, sampai tidak ada lagi yang dia miliki. Dengan begitu dia pun menjadi miskin sejadi-jadinya. Kemudian si Habib membangun gubuk di bantaran sungai Furat, tempat baru untuk ia pakai untuk terus beribadah dan tak kenal waktu. Abu Ja'far As-Sahih berkata bahwasanya Habib Al-Ajami berdoa dan di genggamannya terdapat beberapa harta. "Duhai Tuhanku, sesungguhnya aku membeli diriku ini, bertobat kepadamu dengan bersedekah dengan hartaku ini, maka bebaskanlah aku dari jeratan dosa-dosaku ini." Setelah berdoa demikian, di esok harinya Habib Al-Ajami menyedekahkan seluruh harta kekayaannya dan membaktikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa, berzikir, dan memperbanyak sholat sunnah. Suatu ketika
Kala Habib pulang ke gubuknya, istrinya bertanya, "Dari mana engkau suamiku? Apa yang engkau lakukan?" "Aku bekerja kepada seseorang," jawab Habib. "Mana upahnya?" "Orang tersebut sangat baik dan dermawan. Saya malu jika meminta upah. Tetapi kabarnya dia akan memberikan secara langsung setiap 10 hari," jawab Habib. Sahdan 10 hari telah berlalu. Tibalah hari itu. Habib sangat bingung di perjalanan menuju rumahnya. Dia banyak berpikir apa yang harus dia katakan kepada istrinya, tetapi dia tetap bertawajuh dan memasrahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sampai masuk ke rumah, di luar dia mencium bau masakan dari rumahnya. Benarlah, ketika dia masuk ke rumah, dia menyaksikan istrinya sedang memasak. Kegembiraan yang diliputi dengan tanda tanya meliputi perasaan Habib. Istrinya menjelaskan bahwa ini adalah pemberian dari seseorang yang engkau bekerja kepadanya. Para pemuda yang wajahnya terang seperti rembulan itu, selain memberi semua bahan pokok ini dan seekat kantong yang berisi dirham, dia juga menitipkan pesan untukmu. Perbanyaklah bekerja, maka akan seimbang juga balasan upahnya. Mendengar apa yang dituturkan istrinya, Habib pun menangis terharu. Demi Allah, wahai istriku, selama 10 hari ini, aku tidak ada pekerjaan yang aku lakukan, kecuali siang dan malam aku habiskan untuk beribadah kepada Dat yang maha kaya yang telah memberikan segala anugerah ini. Beberapa hari setelahnya, ketika berjalan, Habib Al-Ajami menuju rumahnya. Ia bertemu dengan gerombolan anak kecil yang dulu mengejeknya. Anak-anak itu berkata, "Shh, diamlah, lihatlah itu Habib Al-Ajami Al-Abid, orang yang ahli ibadah itu telah datang." Mendengar hal itu, Habib Al-Ajami menangis seraya berkata, "Duhai Tuhanku, engkaulah Dat yang memuji seseorang, dan engkau pula lah yang mencela seseorang. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari sisimu." Sejak saat itu, Habib Al-Ajami memalingkan perhatiannya dari segala perkara duniawi, hal-hal yang melalaikan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membaktikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang hidayah kepada seseorang melalui beberapa perantara yang teramat menyakitkan. Apabila mengenai hati yang telah dikuasai oleh hawa nafsu yang buruk, bisa jadi celaan atau hinaan yang dilontarkan kepada kita dapat memperbaiki diri kita. Ada ungkapan bahwa celaan dan cacian seorang musuh itu lebih bisa memperbaiki diri seseorang ketimbang sanjungan dan pujian. Dia juga mulai menuntut ilmu dan belajar Al-Quran kepada Hasan Al-Basri. Ia mempelajari berbagai ilmu agama dari sang guru, sebab kegigihannya dalam mengabadikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangatnya dalam belajar ilmu agama, ia memiliki kedekatan dengan sang guru. Pernah suatu ketika Habib Al-Ajami sedang beruzlah di suatu gua. Tiba-tiba Imam Hasan Al-Basri datang untuk bersembunyi. Ternyata Hasan Al-Basri sedang dikejar-kejar oleh tentara Hajat sebab permasalahan kenegaraan. Hasan Al-Basri pun bersembunyi dalam gua tersebut agar tak tertangkap. Selang beberapa waktu, para tentara itu tiba di mulut gua. Mereka bertanya kepada Habib Al-Ajami, "Apakah kau melihat Hasan Al-Basri hari ini?" Habib menjawab, "Iya, dia ada di dalam gua ini." Mendengar jawaban tersebut, segera para tentara memasuki gua untuk menyusuri gua untuk menemukan Hasan Bisri. Setelah sekian lama mereka tidak menemukan Hasan Al-Basri. Para tentara pun bergegas pergi. Imam Hasan Al-Basri keluar dari persembunyiannya seraya berkata, "Habib, engkau adalah murid yang berbakti kepada guru. Mengapa engkau memberitahu persembunyianku?" Habib Al-Ajami menjawab, "Duhai Imam, andai kata tadi aku berdusta, niscaya kita berdua akan ditangkapnya dan tak ada yang selamat di antara kita." Mendengar jawaban sang murid, Hasan Al-Basri berkata, "Lantas ayat-ayat apa yang engkau baca sehingga aku terlindungi dari kejahatan dan penglihatan mereka?" Habib pun menjawab, "Tadi aku membaca ayat kursi 10 kali, 2 ayat terakhir Al-Baqarah 10 kali, dan surat Al-Ikhlas 10 kali. Lalu aku memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, telah kutitipkan guruku Hasan Al-Basri kepadamu, maka lindungilah dia." Mendengar hal itu, Hasan Al-Basri merasa takjub dengan keluasan ilmu sang murid. Perjalanan hidup Habib Al-Ajami dapat kita ambil pelajaran bahwasanya hidayah petunjuk adalah semata-mata wewenang dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan mudah melabeli neraka kepada seseorang karena amaliyahnya yang saat ini masih buruk. Boleh jadi di akhirnya dia menjadi seorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.